Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah matrik dan dorong vektor bersama saya. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar vektor terlebih dahulu sebelum kita masuk nanti kepada pembahasan secara khusus tentang eh, vektor kaitannya dengan matrik ataupun sebaliknya. Baik, vektor mungkin kalian masih ingat di mata kuliah fisika dulu gitu. Di dalam mata kuliah fisika, besaran itu ada dua ya, besaran vektor, kemudian ada besaran non-vektor, gitu ya. Oke, nah variabel besaran atau disebut sebagai dengan variabel vektor ini berbeda dengan variabel non-vektor atau yang sering disebut sebagai skalar. Nah, untuk variabel vektor ini adalah salah satu besaran dalam dalam bidang ilmu fisika maupun bidang ilmu keteknikan yang memiliki besar dan arah, gitu ya. Jadi vektor ini dia memiliki besar, kemudian dia memiliki arah. Oke. Kemudian yang kedua, variabel skalar dia hanya memiliki besar saja. Jadi kalau ini untuk vektor, tapi kalau untuk yang skalar dia hanya memiliki besar saja. Contoh untuk variabel vektor apa? Kecepatan, kemudian percepatan, ya, kemudian gaya, kemudian momen gaya, torsi, gitu ya. Sedangkan contoh untuk skalar, misalkan apa? Panjang, ya, kemudian lebar, kemudian tinggi, waktu. Dia kan tidak memiliki arah. Panjang, lebar, dan tinggi tidak memiliki arah. Ya. Baik. Penggambaran vektor, notasi vektor ini banyak sekali caranya untuk menotasi vektor. Yang pertama, notasi vektor itu vektor bisa ditulis dengan huruf tebal. Kemudian bisa ditulis dengan cetak miring tapi tandanya ada tanda panah atas. Kemudian ada huruf miring, ya, huruf miring tapi tebal. Nah, kenapa menggunakan notasi vektor? Kita harus menggunakan notasi vektor supaya kita bisa membedakan bahwa variabel ini termasuk ke dalam variabel vektor atau apakah atau ke dalam variabel skalar, gitu ya. Baik. Nah, di dalam vektor, gambar vektor itu biasanya kalau di dalam sistem koordinat yang kita gunakan, misalkan itu X, kemudian Y, gitu ya. Nah, di dalam sistem koordinat, vektor ini digambarkan dengan tanda panah, di mana titik awalnya misalkan ini P, kemudian akhirnya adalah Q. Ini contoh saja ya, bisa saja awalnya bisa bukan P. Ini misalkan kalau dalam sistem koordinat, kadang kita menggambarkan seperti ini gitu ya. Ini vektor A gitu ya. Ya. Kemudian di sini ada vektor B gitu ya. Terus ada juga vektor yang misalkan sumbunya itu tidak titik nol, misalkan di sini ya. Nah, ini vektor C gitu. Bisa juga seperti ini. Artinya, kalau di dalam sistem koordinat, penggambaran vektor ini menggunakan tanda panah. Yaitu ada titik pangkal, ada titik ujung. Gitu ya. Nah, panjang vektor biasanya disimbolkan dengan simbol determinan seperti ini. Misalkan ini vektor disebut vektor PQ gitu ya. Ini namanya taruhlah misalkan sebagai contoh PQ gitu. Nah, panjang vektor maka disimbolkan dengan harga mutlak seperti ini, PQ. Ini artinya panjang vektor dari titik P ke Q gitu ya. Baik. Nah, sebelum saya lanjutkan saya singgung dulu sistem koordinat di dalam matematika dan di dalam keteknikan ataupun di bidang sains seperti fisika, kimia gitu ya. Itu ada 3 sistem koordinat yang dikenal. Yang pertama sistem koordinat kartesian, itu dia menggunakan XY. Kemudian yang kedua sistem koordinat kutub polar itu menggunakan XYZ, tapi dia menggunakan notasinya itu R. Dia menggunakan notasi vektor R, kemudian notasi theta. Kemudian yang berikutnya ada sistem koordinat silindris. Jadi sistem koordinatnya dia berbentuknya X, Y, Z, tapi dalam acuannya silindris. Gitu. Kemudian yang berikutnya ada beberapa ketentuan
Yang pertama, dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Sebagai contoh seperti ini. Ini besarnya itu 2 satuan, 1, 2 untuk vektor A. Kemudian vektor B besarnya 2 satuan, 1, 2 gitu ya. Dan arahnya juga sama, maka kedua vektor dikatakan sama gitu ya. Kemudian dua vektor dikatakan tidak sama jika besarnya sama, arahnya berbeda. Misalkan seperti ini besar sama kan 2. Ini juga 1, kemudian ini juga 2 gitu ya. Tapi arahnya berbeda. Yang pertama itu horizontal, yang kedua dia memiliki sudut terhadap sumbu X-nya. Ini tidak sama. Tidak sama apabila arah sama tapi besar berbeda. Contohnya, ini dua satuan, vektor A, vektor B, 1, 2, maaf, 1, 2, 3 satuan. Ini berbeda. Kemudian besar dan arahnya berbeda. Ini dua satuan, kemudian ini 1, 2, 3 arahnya berbeda, tidak sama. Jadi untuk kasus yang B ya, baik nomor 1, 2, 3, ini vektor A dan B tidak sama. Ini vektor A dan B juga tidak sama. Ini juga vektor A dan B tidak sama gitu ya. Baik, itu yang penting. Vektor dikatakan sama apabila memiliki besar yang sama dan arah yang sama. Nah, ya saya katakan arah itu ini kan kalau misalkan kita gambarkan sistem koordinat seperti ini ya. Nah, ini X gitu ya. Arahnya itu ke atas gitu ya. Kemudian ada vektor yang lain arah di sini, tapi arahnya sama, besarnya juga sama. Nah, ini dikatakan dua vektornya sama. Kenapa? Besar sama, arah sama. Meskipun posisi keduanya itu berbeda. Ya, ini posisinya misalkan ini 1, posisi yang pertama dari sistem koordinat. Kemudian ini posisinya 2 dari sistem koordinat. Nah, meskipun posisinya berbeda, tetapi besar dan arahnya sama, maka dikatakan sama. Oke, operasi pada matematika vektor. Maaf. Baik. Di dalam vektor ada beberapa operasi. Yang pertama operasi penjumlahan, kemudian operasi pengulangan, kemudian operasi perkalian. Operasi penjumlahan, jumlah dan selisih vektor ini sebenarnya konsepnya sama ya. Kalau untuk penjumlahan bisa menggunakan ganjaran genjang, kemudian segitiga, poligon, kemudian uraian. Tapi konsepnya sama, yang penting vektor itu bisa dijumlahkan. Sebagai contoh misalkan ada vektor A, kemudian vektor B. Nah, ini A, ini B, seperti ini kan. Di sini vektor A-nya, kalau kita gambarkan lagi ya, di sini vektor B-nya. Maka penjumlahan vektornya bagaimana? Penjumlahan vektornya adalah A ini digeser ke sini. Ini proyeksinya. Ini proyeksi dari B. Maaf, B digeser sehingga ada proyeksinya, proyeksi B. Maka titik awal vektor A di sini ya ke pangkal vektor A ke ujung vektor B di sini ditarik garis. Tarik garis ini maka ini adalah penjumlahan dari kedua vektor. Jadi penjumlahan kedua vektor menggunakan teorema Pitagoras ya. Kemudian ada B minus ke sini sama diproyeksikan juga. Kalau B minus itu kan nilainya besar vektor sama dengan B tapi arahnya berbeda. Arahnya berlawanan arah sehingga dia minus. Jadi seperti ini ilustrasinya. Ya. Nah, besar vektor R gitu ya. Itu adalah vektor penjumlahan. Saya notasikan berbeda R dan S. Kenapa bisa berbeda? Supaya membedakan saja itu ya dalam perumusan. Itu sama dengan A kuadrat, yaitu besar dari vektor A dikuadratkan, ditambah besar vektor B dikuadratkan, ditambah 2 kali besar A kalikan besar B kosinus theta. Ini untuk besar vektor R. Ya. Kemudian besar vektor S tinggal dibedakan saja. Ini maaf, 2-nya harusnya di atas ya. 2 kuadrat. Ini 2 kuadrat. Ini B kuadrat. Ini juga 2-nya di atas. Nanti tolong diperbaiki di catatan. Oke, tinggal dikurangi saja kalau pengurangan. Asalnya penjumlahan plus, pengurangan menjadi minus. Ya. Oke, yang berikutnya. Ini hanya keterangan saja, tidak usah saya detailkan, karena saya yakin sudah tahu semua.
Vektor A dan B searah apabila apa? Sudutnya keduanya sama. Sudut kedua vektor sama. Kemudian vektor A dan B ini berlawanan arah apabila kedua sudutnya itu adalah 180 derajat atau V. Kemudian vektor A dan B saling tegak lurus. Jadi seperti ini. Nah, membuat sudut siku. Ini vektor A, ini vektor B. Saling tegak lurus, membuat sudut siku. Maka tetanya itu adalah 90 derajat atau V per 2. Ya. Nah, kalau apa namanya itu saling searah, maka rumusnya adalah A plus B. Tapi kalau misalkan berlawanan arah, rumusnya A min B, gitu ya. Tapi kalau misalkan saling tegak lurus, ini bukan 0 ya. R tidak sama dengan 0. Nilai yang sama dengan 0 itu adalah nilai kosinesnya. Jadi kosinus theta ini sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan di sini, ya, ini sama dengan 0. Yang ini juga sama dengan 0. Jadi rumusnya cuman akar A kuadrat plus B kuadrat. Ini juga akar A kuadrat plus B kuadrat. Masuk ke teorema Pitagoras yang dikenal waktu SD dulu. Nah, teorema Pitagoras waktu SD kan sebenarnya itu bentuk umum ya, bentuk khusus. Yaitu ada satu sudut siku-siku. Tapi bentuk umumnya teorema Pitagoras ada seperti ini. Sudutnya tidak siku-siku. Gitu ya. Baik, kalau dengan cara tadi kan jajaran genjang, ini cara segitiga. Segitiga itu menggunakan teorema Pitagoras. Caranya sama seperti tadi, gitu ya. Intinya kalau misalkan ini ya ada vektor, contoh yang kedua atau vektor A, B, C, dan D. Kalau kita jumlahkan bagaimana? Ya, kita susun ke 4 vektor ini. Ya, disusun A di sini, lalu disambung dengan B, ya, arahnya harus sama, besarnya harus sama. Disambung dengan C, arahnya harus sama, besarnya sama. Disambung dengan D. Lalu titik pangkal A ke ujung vektor D ditarik garis vektor. Nah, ini adalah penjumlahannya. Ya, vektor ini adalah vektor penjumlahannya. Seperti itu ya. Baik, apabila vektor ini kita tulis ke dalam sistem koordinat, misalkan kita tulis X dan Y gitu ya. Ini X, ini Y. Kita tulis ke dalam sistem koordinat. Nah, uraikan ini ke dalam komponennya. Misalkan A. A ini kita proyeksikan vektor A ya, besarnya proyeksikan ke X menjadi AX. Kemudian proyeksikan ke Y menjadi AY. B proyeksikan ke X menjadi BX, ke Y BY. Maka kalau kita tulis menggunakan notasi sistem koordinat, vektor A ini adalah AX kalikan I. I itu adalah vektor satuan ke arah sumbu X. Jadi di sini ya. Nah, ini ada vektor yang nilainya 1, ini adalah I ke sumbu X. Lalu ke sumbu Y, vektor yang nilainya 1 itu adalah J. Kemudian AY kalikan dengan J. Ini adalah vektor ke arah sumbu Y. Kemudian B sama dengan BXI ditambah dengan BYJ. Untuk B, ini ada proyeksi-proyeksinya gitu ya. Kemudian besarnya AX, ini rumusnya sama, identik dengan rumusnya besarnya BX. Karena proyeksinya ke X, maka ini kan tetanya ya, ini teta gitu ya. Ini juga tetanya ya, teta untuk ke A-nya gitu ya. Maka rumusnya itu kosinus, yaitu besar vektor A dikalikan kosinus teta. BX itu besar vektor B kalikan kosinus teta. AY, A kosinus A sinus teta. BY, B sinus teta. Gitu. Baik. Nah, kalau misalkan seperti ini, kalau diketahui vektornya dalam bentuk arah dalam sistem koordinat seperti ini, I dan J, maka kita harus tahu sudutnya berapa sih? Ya kan bingung ya. Nah, sudutnya kita bisa menggunakan ini, menggunakan menggunakan rumus dari tangan teta, tuh ya. Tangan teta ini akan sama dengan apa? Kalau misalkan kita ingin mencari sudut untuk A, maka AY
dibagi dengan AX gitu ya. Kemudian kalau tangan theta kalau ingin mencari sudut yang B, berarti BY dibagi dengan BX gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk resultannya, resultan penjumlahan vektornya, maka tangan theta ini akan sama dengan resultan dari Y dibagi dengan resultan X. Resultan Y itu adalah vektor Y ya. Kemudian kita proyeksikan ke arah sumbu Y. Maaf, vektor RY itu adalah vektor R kita proyeksikan terhadap sumbu Y. Sedangkan Rx itu adalah vektor R kita proyeksikan terhadap sumbu X. Dan theta hasilnya ketemu arkes tangan dari RY per Rx. Ini juga sama, theta ini akan sama dengan arkes tangan dari apa? AX, maaf, AY dibagi dengan AX. Ya, jadi seperti ini. Baik. Baik, saya rasa penjelasan untuk pengantar vektor saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan di pembahasan yang lain. Nanti mungkin di pertemuan besok kan pertemuan kedua setelah UTS, pertemuan 3 setelah UTS, kita akan belajar notasi-notasi himpunan. Jadi notasi himpunan ini adalah notasi umum, yang mana notasi ini dapat menggambarkan vektor, dapat menggambarkan suatu matrik, gitu ya. Jadi ada mungkin beberapa hal yang baru nanti akan dipelajari. Ya, kita berharap mudah-mudahan untuk pertemuan ketiga memasuki awal Januari sudah ada izin supaya pelaksanaan perkuliahan bisa dilaksanakan secara offline. Kalau bisa dilaksanakan secara offline, kita berharap kita bisa bertemu dan dapat membahas materi ini secara lebih detail. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.